Yoko Ade, ayo mulai petualangan kita. Wow. Upin dan Ipin takut ketemu hantu. Suatu malam yang gelap di kampung durian runtuh. Upin dan Ipin sedang bersiap tidur di kamar mereka. Setelah mematikan lampu, tiba-tiba terdengar suara Ana dari luar rumah. Hihihihi. Upin terbangun dan melihat ke arah jendela. Dia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih jelas. Dia mengguncang bahu Ipin. Ipin, bangun. Kau dengar tak suara itu? Bisik Upin dengan cemas. Ipin, yang baru saja terlelap, menguap sambil menggaruk kepalanya. Suara apa, Bang? Jangan-jangan abang mimpi Jay. Tapi suara itu terdengar lagi, membuat mereka berdua saling memandang. Rasa takut mulai menjalar di hati mereka. Dengan keberanian yang setengah-setengah, Upin mengambil lampu senter di meja. Mari kita lihat keluar, katanya, meski kakinya gemetar. Mereka melangkah pelan keluar rumah. Udara malam terasa dingin dan suasana sunyi. Hanya ada suara jangkrik. Namun, tiba-tiba di dekat pohon besar, mereka melihat bayangan hitam. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah mendekati mereka. Upin dan Ipin langsung mundur selangkah. Hantu, jerit Upin, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Bayangan itu semakin mendekat, dan mereka hampir saja lari. Tapi langkah mereka terhenti ketika suara berat terdengar dari belakang mereka. Hoi, buat apa kalian malam-malam di luar? Upin dan Ipin terlonjak kaget. Ternyata itu suara Tok Dalang. Tok Dalang, ada hantu di sana, seru mereka sambil menunjuk bayangan hitam itu. Tok Dalang mengernyitkan dahi dan berjalan mendekati pohon. Setelah diperiksa, dia tertawa. Itu bukan hantu, cucu-cucu. Itu kambing Pak Mil yang terlepas dari kandangnya. Upin dan Ipin saling pandang dengan wajah malu. Mereka baru sadar, bayangan hitam itu memang kambing yang sedang mencari makan di malam hari. Hahaha, hantu macam mana boleh makan rumput? Ejek Tok Dalang sambil berjalan pulang. Upin dan Ipin hanya bisa tersenyum kaku. Mereka kembali masuk ke rumah sambil berbisik satu sama lain. Lain kali, kita pastikan dulu sebelum takut. Ya, kata Upin. Ipin mengangguk, tapi dalam hati berkata, tapi kalau suara aneh itu muncul lagi, aku tetap lari duluan. Pesan moral, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mudah takut tanpa memastikan kebenarannya. Terkadang, rasa takut kita muncul karena pikiran yang berlebihan. Selain itu, berani menghadapi rasa takut dan bekerja sama dengan orang lain dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Jangan lupa untuk selalu berpikir logis dan tidak membiarkan imajinasi menguasai kita.